Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Tengku Bella Nanda Dinanti di pembelajaran seni budaya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang seni musik. Pada buku Kemendikbud, edisi revisi 2017, seni musik terbagi pada bab 3 dan bab 4. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu gaya dan bernyanyi lagu daerah. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu, peserta didik harus tahu dulu peta kompetensi pembelajaran kita. Nah, bisa dilihat pada peta kompetensi pembelajaran, kita akan mempelajari gaya dan bernyanyi lagu daerah. Bisa dibaca, di sini ada kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah Indonesia, kemudian teknik dan gaya bernyanyi, serta latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Setelah mempelajari bab 3 ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia, membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, dan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Ayo, untuk yang bingung, apa yaitu unisono? Setelah ini kita akan mempelajarinya. Check it out! Nah, sekarang kita bisa baca pada slide ini pengertian tentang bernyanyi dan bernyanyi secara unisono. Akan Ibu bacakan ya. Apa itu bernyanyi? Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Manusia dapat menuangkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Oke. Jadi bernyanyi itu tidak serta-merta hanya membaca lirik lagu saja. Dalam bernyanyi kita harus menuangkan emosi, perasaan, dan melakukan penghayatan sesuai dengan lagu yang akan kita bawakan. Jika peserta didik pernah melihat penyanyi yang sedang menyanyikan lagu sedih, kemudian ia ikut menangis, nah itu sudah pasti penyanyi tersebut sedang menghayati isi dari lagu tersebut. Sama juga dengan penyanyi yang sedang menyanyikan lagu gembira, dia tersenyum, menggunakan ekspresi yang bahagia, senang, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Apa itu bernyanyi unisono? Nah, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Bernyanyi unisono biasanya disebut dengan bernyanyi satu suara. Maksudnya seperti apa? Oke, jadi sebelum memahami tentang bernyanyi secara unisono, peserta didik harus dapat membedakan bagaimana bernyanyi secara unisono dan bagaimana bernyanyi secara solo. Unisono dan solo itu berbeda ya. Untuk bernyanyi solo, penyanyinya berjumlah 1 orang. Untuk bernyanyi secara unisono, bukan jumlah orangnya yang kita bandingkan, namun nada atau melodi suatu lagu tersebut. Biasanya yang bernyanyi secara unisono itu menyanyikan dengan nada asli lagu tersebut. Setelah memahami perbandingan antara bernyanyi itu apa,
bernyanyi secara unisono itu apa, dan bedanya dengan bernyanyi secara solo itu apa. Sekarang kita akan lanjut pada kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi serta sebagai media hiburan. Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Berikut beberapa fungsi musik bagi masyarakat. Nah, fungsi musik bagi masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sarana upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magik. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Sebagai contoh, upacara Merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara Serentahun atau panen padi. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contoh, karya tari diiringi musik daerah yaitu tari kecak atau tari kecak ya. Itu dari daerah Bali. Tari Pakarena dari Sulawesi, tari Mandalika dari NTB, tari Ngesuk dari Jawa Timur, tari Manggaup dari Jambi, dan tari Mansorandat dari Papua. Kemudian yang ketiga, media bermain. Lagu-lagu rakyat atau folk songs yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Masih ingatkah permainan dengan lagu ketika kamu di sekolah dasar? Ayo, biasanya peserta didik pasti ada permainan yang menggunakan lagu daerah. Banyak lagu sering dijadikan nama permainan anak-anak. Contoh, lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, Sang Bangau dan Po Ame-Ame dari Betawi. Banyak ya lagu-lagu daerah yang dijadikan sebagai media bermain. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, keluarga berencana, dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain sebagainya. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernafaskan agama juga menjadi media penerangan, seperti musik qosidah, terbangan, dan zapin dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. Nah, selanjutnya untuk pengetahuan,
Penyanyi musik tradisi disebut pesinden atau sinden dari bahasa Jawa. Pesinden adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan ahli vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Nah, istilah sinden juga digunakan untuk menyebut hal yang sama di beberapa daerah seperti Banyumas, Yogyakarta, Sunda, dan Jawa Timur yang berhubungan dengan pergelaran wayang maupun kelenengan. Sinden tidak hanya tampil sendiri dalam pergelaran, tetapi saat ini bisa mencapai 8 hingga 10 orang bahkan lebih untuk pergelaran yang sifatnya spektakuler. Pada pergelaran wayang zaman dulu, sinden duduk bersimpuh di belakang dalang, tepatnya di belakang pemain gender dan di depan pemain kendang. Nah, biasanya pesinden ini dapat kita lihat untuk zaman sekarang pada pertunjukan wayang kulit, dan sebagainya. Kemudian saat ada penampilan tembang sari, keroncong, seperti itu. Untuk di daerah Riau kita ini memang jarang kita mendapati pagelaran-pagelaran tersebut. Yang banyak itu di daerah Jawa ya. Oke, jadi kesimpulan bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi satu suara. Jadi diingat ya, bernyanyi unisono itu adalah bernyanyi satu suara, bukan bernyanyi satu orang. Banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu suara dengan melodi pokok saja. Lagu daerah yang ada di setiap provinsi merupakan warisan budaya. Mengenal budaya di setiap daerah tidak harus dengan berkunjung ke daerah tersebut. Banyak yang dapat kita pelajari dari sebuah lagu daerah. Kita dapat mengerti bahasa daerah walaupun tidak semahir orang yang tinggal di sana. Lagu yang diciptakan di setiap daerah sebagai warisan budaya mengandung nilai-nilai yang baik. Tugas 1 seni musik. Carilah 10 lagu tradisi daerah Nusantara beserta asal daerahnya. Jadi peserta didik dapat mencari tugasnya di Google. Gampang ya. Kemudian buat pada tabel seperti di slide ini. Perhatikan untuk tugas minggu depan, silakan peserta didik menyiapkan satu lagu daerah Kepulauan Riau, hafalkan, serta latih sebagus mungkin, kemudian videokan untuk tugas minggu depan. Ingat ya, Ibu ulangi sekali lagi, tugas minggu depan adalah siapkan satu lagu daerah Kepulauan Riau, hafalkan, videokan, kemudian kirim ke Ibu untuk tugas kedua atau tugas praktik. Tugas minggu ini hanya mengerjakan tabel yang sudah Ibu berikan ini. Bisa dibaca lagi. Dan untuk tugas minggu depan, tugas kedua seni musik yaitu praktik bernyanyi. Kita akan praktik bernyanyi lagu daerah Kepulauan Riau. Untuk yang bingung akan menyanyikan lagu apa untuk tugas praktik minggu depan, Ibu kasih satu lagu yang sepertinya peserta didik gampang untuk menguasainya, yaitu lagu Tanjung Pinang Kampung Kita. Bisa di searching di YouTube atau di Google ya. Judulnya adalah Tanjung Pinang Kampung Kita. Contohnya seperti ini. Segantang lada nama diberi, Kepulauan Riau tersebut negeri,
Kota gurindam di sini berada, di Tanjung Pinang, ibu kotanya. Lagu seperti itu ya. Baik, selamat belajar, semangat belajar, dan terima kasih. Jangan lupa jadilah siswa yang cerdas dan kreatif. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.